Halo Sobat Yes, kembali lagi bersama saya Bilian Sanjaya di Bincang Podcast Yes pastinya. Nah kali ini saya sudah bersama dengan salah satu petani, tapi masih muda, banyak produknya dan langsung saja di sini ada Mbak Lulu. Ya. Nah saya dapat kabar bahwa Mbak ini, adek ya mungkin ya, adek ini di umur 18 tahun, udah bisa produksi keripik ubi. Ya, Itu dengan omset 300.000 per produksi, bener gak tuh? ya benar. Gimana tuh ceritanya? Maksudnya sesulit apakah ataukah dengan omset per produksi 300.000 per produksi itu tuh di umur 18 itu gampang atau susah sih? Gampang-gampang susah sih, soalnya kadang kan ada tugas dari sekolah juga tuh, jadi kadang susah ngimbangin waktunya. Oke. Berarti ini asalnya itu dari tugas sekolah dan diteruskan ternyata malah jadi Iya. produk Ya. sendiri. Nah, boleh dong diceritain awalnya gimana? Jadi awalnya itu kan ada program PWMP nih dari sekolah. PWMP. Iya. Oke. Terus Lulu nih kepilih Terpilih menjadi bagian dari PWMP Oke. itu. Terus dikasih modal kan. modalnya modal apa? Modal bahan kah atau modal uang kah atau modal Uang. Modal uang. Berapa nominalnya dan kenapa dan dilarikan kemana tuh modalnya? Modalnya itu sekitar berapa ya? 15 juta deh. Oh, besar juga ya. Iya. Oke. Dari 15 juta itu sama Lulu dialihkan kemana aja tuh? Buat jadi produksi atau dipakai buat apa, beli apa, seperti itu? Buat beli alat sama bahannya sih. Alatnya kayak buat apa sih? Motong keripiknya gitu loh. Oke. Jadi, nah, kenapa milihnya keripik dari sekian banyaknya produk pertanian? Kenapa Lulu lebih fokusnya ke keripik? Soalnya masa simpannya itu lebih lama gitu. Oke, masa simpannya. Selain itu, ada Selain itu, yang unik gak dari produknya Lulu sendiri dibanding produk-produk keripik yang lain? dari rasanya sih kayaknya. Rasanya? Soalnya kan kami keripik ubi gitu loh. Biasanya kan kurang dijual gitu keripik ubi gitu loh. Oke. Kalau jadi di pasar keripik ubi itu masih sedikit. Masih sedikit. Jadi Lulu milih keripik ubi karena di pasar itu daya saingnya masih sedikit. Iya. Jadi penjualannya akan jauh lebih mudah. Kalau soal target pasarnya sendiri, Lulu biasanya ngejualnya kemana aja tuh? Biasanya Lulu jual ke warung-warung atau dititipin ke toko-toko gitu. Oke. Jadi dijual ke warung, ke toko-toko. Ngomong-ngomong nih, dari produk yang Lulu ciptakan, apakah Lulu sendiri atau bekerja sama dengan siapa dalam pembuatannya? Oh, Lulu kerja sama teman Lulu, jadi berkelompok. Nah, dari SMK PP Banjarbaru sendiri, kenapa sih Lulu milih masuk ke SMK itu dan ngambil jurusan apa sih kalau boleh tahu? Karena Lulu kan nggak pernah tahu nih, bukan dari keluarga pertanian. Oke. Jadi Lulu mau tahu kayak gimana sih pertanian itu. Terus jurusan. Iya. Lulu milih jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Agrobisnis, pengolahan Hasil pertanian. hasil pertanian. PHP dong ya? Iya, PHP. Oke. Jadi semoga tidak ada PHP yang maksudnya yang lainnya ya. Oke. Nah, ini kan udah banyak nih produk yang Lulu buat nih ya. Iya. Ini ada varian rasanya nggak sih atau hanya ini aja sementara ini aja atau seperti apa? Baru manis, pedas, Manis, pedas. terus yang original aja dulu. Oke. Dan biasanya yang beli itu sepantaran Lulu atau orang sekitar rumah atau Kadang-kadang kami jual di outlet sekolah kan, jadi yang sepantaran Lulu juga ada, terus di sekitaran rumah juga sering. kalau menurut Lulu nih udah dapat apa tadi dana apa? PUMP. PWMP. Ya. Nah, Lulu tadi udah dapat dana PUMP dan sudah melihat sudah memilih SMK PP Pertanian Banjarbaru. Nah, menurut Lulu apakah Lulu setelah selesai sekolah di sini akan tetap dalam bidang pertanian atau akan beranjak ke bidang yang lain? Lulu harap sih Lulu tetap di bidang pertanian. Oke. Soalnya Lulu kan udah suka juga gitu. Suka sama siapa? Suka sama bidangnya. Oh, suka sama bidang pertaniannya. Oke. Nah, dari sekian banyak bidang dalam pertanian, yang Lulu suka itu di bidang apanya sih? Maksudnya? Nah, pertanian kan ada banyak bidangnya tuh. Dari sekian banyak bidang yang tersebut tuh, yang paling Lulu suka itu di bidang apanya?
Di bidang agribisnisnya sih. Agribisnisnya. Iya. Oke, ini produknya ini ya? Iya. Coba ya. Iya. Ini yang rasa Original deh kayaknya. original. Ya, rasanya cukup original. Asli. Jadi bisa, ini kan ubi ya? Ubi itu biasanya kalau umumnya yang sering saya temuin tuh keras. Iya. Dan ini ringan aja di mulut gitu. Nah ini kalau boleh tahu prosesnya dalam panen atau dalam dari bentuk buah itu sampai jadi keripik ini berapa lama sih? Biasanya kami sampai seharian baru selesai produksi. Dari nol, dari buah gitu? Iya. Dari buah, produksi 1 hari, Iya. langsung terus jadi keripik? Iya. Oh, dalam 1 hari selesai? Iya. Dan itu? Kalau nggak 1 hari biasanya 2 hari. Tapi kalau fokus 1 hari selesai dan itu digarap 3 orang? Iya. Nah tadi kan produksinya 1 hari. Nah, 1 hari dan itu 3 orang. Boleh tahu dong, itu cara tahapannya apa aja sih biar jadi keripik seenak ini, atau mungkin ada something apa bumbu rahasianya kah? Jadi lu kan 3 orang tuh. Jadi kami bagi tugas. Oke. Jadi ada yang motong, ada yang nyucinya gitu, sama ada yang goreng gitu. Jadi awalnya itu kan dikupas dulu. Dikupas terus baru dipotong gitu pakai alatnya. Terus dicuci dulu, direndam berapa jam ya? Sekitar 2 jam atau 3 jam gitu. Baru digoreng. Pada saat udah selesai digoreng langsung jadi keripik seperti ini kah atau? Ditiriskan dulu. Jadi habis digoreng, ditiriskan, baru langsung masukin di pack kayak gini. Iya. Nah, rasa-rasanya tadi dimasukinnya di tahapan yang mana? Sebelum kalau packing. Mau dikasih rasa sebelum packing atau waktu lagi digorengnya. Oke. Nah, dari lu kan udah berjualan nih, udah menciptakan produk, udah berjualan kesana kesini gitu. Artinya produk lu udah cukup banyak yang tahu. Nah, ada kendala nggak sih dalam entah itu dalam pendapatannya, maksudnya dalam mendapatkan buahnya, atau ada kendala dalam penjualannya seperti apa? Kendalanya coba disampaikan. Kendalanya itu kemarin kan sempat ada konflik gitu di kelompok. Terus, jadi waktu itu susah komunikasinya. Jadi sempat terhenti juga waktu itu. Terus alhamdulillah sekarang udah balikan lagi sih. Oke, klasik ya. Kendalanya lebih ke 3 orang internal ini karena emang usaha kamu dijalani oleh 3 orang. Dan kalau memang salah satunya ada yang lagi nggak bagus moodnya, berarti berpengaruh dong dengan produk. Iya. Nah, berarti tapi sekarang udah baik-baik aja atau nanti ada konflik-konflik lainnya? Udah baik-baik aja sih. Oke. Nah, kira-kira Lulu udah ada komitmen belum dengan 3 orang yang lainnya bakal melanjutkan usaha ini, bakal meneruskan atau mengembangkan, bahkan bisa mengekspor mungkin? Ada mimpi ke sana atau ada harapan seperti apa menurut Lulu? Harapan Lulu sih tetap lanjut sampai nanti gitu loh. Tetap lanjut sampai nanti. Artinya tetap berjalan sampai nanti misalnya sudah lulus sekolah, tetap meskipun Lulu nanti mungkin meneruskan jenjang yang lebih tinggi, entah itu di mana di luar daerah, tapi ini tetap bisa berjalan. Iya. Meskipun bukan Lulu yang menjalankan. Oke, keren. Nah, menurut Lulu ada harapan nggak sih terhadap sektor pertanian atau agrobisnis pertanian di Indonesia sendiri? Harapan Lulu apa? Harapan Lulu sih anak-anak sekarang tuh lebih tertarik lagi ke bidang pertanian, jadi lebih berkembang lagi gitu. Sekarang kan pertanian itu kebanyakan dipakai sama orang-orang yang udah tua gitu. Oke, artinya pertanian itu sekarang masih banyak yang diolah oleh kolonial ya? Iya. Yang milenialsnya belum ada? Belum ada. Nah, kalau Lulu termasuk mana nih? Kolonial atau milenial? Milenial dong. Nah, kalau milenial nih, saya mau nanya, kelas Lulu kelas 12 ya kalau nggak salah? Iya. Kelas 12 SMK dan sekarang umurnya 18. Iya. Nah, kenapa sih nggak milih lebih jadi model, jadi selebgram, atau jadi, apalagi kalau ngelihat Lulu yang emang bisa dibilang proporsional buat jadi hal-hal tersebut. Kenapa Lulu nggak condong ke arah sana, malah lebih milih ke pertanian? Apa sih yang bikin Lulu tertarik? Karena menurut Lulu yang kayak semacam good looking gitu nggak harus di bidang
kayak model, selebgram aja nggak tentu gitu, tergantung kita mengembangkannya mau di gimana kan gitu loh. Nah, ada ketertarikan atau ada rencana nggak ke depannya apakah produk-produk Lulu ini akan tetap cuma dipasarkan di toko-toko, di warung-warung atau nanti merambah ke mana gitu? Rencananya sih nanti mau dipasarkan ke online lagi sih. E-commerce atau medsos? Medsos Ya. Oke. Kayak Instagram gitu dibikin kayak feed-nya. Okay. Berarti next bakal memanfaatkan media sosial untuk menjual produk-produk Lulu ya? Iya. Oke. Kalau soal selain usaha ini ada lagi nggak yang Lulu gelutin dalam bidang pertanian? Oh, di rumah itu sambil tanam cabe ya. Cabe, jeruk nipis juga iya. Terus kayak tomat iya, kayak tanaman horti. Oh, lebih ke tanaman horti ya. Jadi tetap bisa dikonsumsi sendiri tanpa harus ribet beli kemana. Oke. Pendapat kamu nih tentang peranan perempuan di sektor pertanian di Indonesia itu seperti apa sih? Karena perempuan di sektor pertanian itu lebih ulet, lebih gesit, lebih sabar juga dalam menangani hasil-hasil panen atau pertanian lainnya gitu. Oke, artinya kalau laki-laki itu ada di bawahnya perempuan dong ya? Enggak juga. Enggak juga. Oh, berarti menurut lu antara laki-laki dan perempuan itu setara ya dalam bidang pertanian? Iya. Bisa saling mengisi satu sama lain, seperti kamu dan saya gitu misalnya. Oke, nah harapan Lulu terhadap sektor pertanian di Indonesia itu apa sih? Harapan Lulu lebih banyak pekerja milenial yang lebih tertarik ke bidang pertanian, bidang pertanian lebih maju lagi di Indonesia gitu. Artinya pertanian di Indonesia itu bakal semakin modern ya, bakal semakin canggih karena diisi oleh anak-anak milenial seperti Lulu. Iya. Oke, keren. Oke, mantap. Nah, Sobat Yes, Lulu sudah cerita banyak nih soal pengalamannya dalam bidang pertanian. Tentunya Sobat Yes juga ingin dong di usia yang masih muda sudah bisa berwirausaha dalam sektor pertanian. Nah, buat Sobat Yes, ayo ikut serta dalam membangun pertanian di Indonesia, khususnya sebagai kaum milenial. Karena apa? Karena pertanian di Indonesia akan berkembang jika kita yang bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke. Karena apa? Pertanian itu keren dan kita bangga jadi petani.